Ini adalah cerita tentang seorang gadis yang dibuang keluarganya, namun seekor elang putih membawanya menuju keajaiban tak terduga. Judulnya Bisa. Hujan turun rintik-rintik membasahi atap rumah reot yang berdiri di pinggir desa. Suara petir menggema dari kejauhan, menyatu dengan isa tertahan dari seorang gadis muda di sudut dapur. Namanya Laras, usianya baru 19 tahun. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping, dan matanya sembab. Ia berlutut di lantai tanah sambil membersihkan piring-piring kotor yang sudah hampir ditumpuk seminggu. "Ayo cepet, dasar anak sialan. Jangan malas," hardik suara tajam seorang wanita dari ruang tengah. Itulah Rinah, ibu tirinya. Sejak ibu kandung Laras meninggal dunia ketika ia masih balita, ayahnya menikah lagi dengan perempuan galak dan penuh iri dengki. Rinah tak pernah menyukai kehadiran Laras di rumah ini. Ia sering menganggapnya sebagai beban, kutukan, bahkan pernah menyebutnya pembawa sial. "Ampun, Bu. Laras lagi beresin dapur," jawab Laras pelan sambil menunduk, menahan tangis. Tapi Rinah tak peduli. Ia mendekat dan tanpa ragu menarik rambut Laras, membuat kepala gadis itu terangkat paksa. "Berani kamu menjawab?" "Hah? Kamu pikir kamu siapa? Hanya numpang hidup di rumah ini." Laras menjerit pelan, tapi suaranya tenggelam oleh suara petir. Di sudut ruangan, seorang pria duduk diam sambil menatap kosong, ayah kandung Laras, Pak Wiryo. Ia tak berbuat apa-apa. Matanya lesu, tubuhnya lemah karena sakit paru-paru yang dideritanya sejak setahun terakhir. Ia tahu anaknya disiksa, tapi hatinya terlalu tumpul untuk bertindak. Baginya, hidup sudah cukup menyakitkan, dan mengurusi masalah pun hanya menambah beban. Namun malam ini berbeda. Masalah datang lebih besar dari biasanya. "Mana kalungku? Hah? Kalung emas warisan ibu saya hilang dari laci," teriak Rinah tiba-tiba. Laras terkejut. "Kalung?" "Laras tidak tahu, Bu." "Bohong. Cuma kamu yang sering bersih-bersih di kamar. Kamu yang ambil, ya? Dasar pencuri." Rinah mendorong Laras hingga tubuh mungil itu terjatuh menabrak meja dapur. Pak Wiryo yang awalnya diam, kini berdiri, walau tertatih-tatih. "Rinah, sudah, jangan kasar. Belum tentu Laras yang ambil. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kamu bela dia terus. Dasar laki-laki buta," bentak Rinah. Tanpa bisa membela diri, Laras hanya menangis. Ia tak mencuri. Ia bahkan tak pernah masuk kamar Rinah selain untuk mengepel lantai. Tapi tuduhan itu sudah terlanjur dilempar, dan tidak ada yang membelanya. 1 jam kemudian, Rinah membuat keputusan kejam, Laras harus pergi malam itu juga. "Kamu pikir bisa tinggal gratisan terus di sini, makan hasil saya, tidur di rumah saya? Dasar anak haram. Pergi kau dari sini." Rinah membuang sekarung pakaian Laras ke teras, lalu menyeret gadis itu keluar rumah. Pak Wiryo hanya berdiri di ambang pintu, terdiam. Matanya nanar, mulutnya terbuka seperti hendak berkata sesuatu, tapi tak satu kata pun keluar. Laras menatap wajah ayahnya dengan penuh luka. "Ayah! Laras ini anak ayah." Pak Wiryo menunduk. "Maafkan ayah, nak." Kalimat itu seperti pecahan kaca yang menghujam jantung Laras. Ia berjalan pergi dari rumah tanpa sepatu, menembus hujan malam, membawa tubuhnya yang lelah dan hatinya yang hancur. Jalanan desa sudah sepi. Lampu-lampu rumah mati satu persatu. Laras berjalan melewati sawah, menyusuri jalan kecil menuju hutan.
Ia tak tahu kemana harus pergi. Tak punya saudara, tak punya teman, dan tak punya tempat untuk mengadu. Kilatan petir menyambar langit. Langkah kakinya terantuk akar pohon. Laras jatuh tersungkur di tanah basah. Ia menangis sekencang-kencangnya, membiarkan air hujan menyatu dengan air matanya. Kenapa aku dilahirkan kalau hanya untuk dibuang seperti ini? Isaknya lirih. Malam itu gelap, dingin, dan terasa tak berujung. Dedaunan menggigil. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Di balik semak, sepasang mata putih memperhatikan gadis muda itu. Bukan manusia. Bukan binatang biasa. Seekor elang putih bertengger di puncak pohon, diam, tenang, dan tak bergerak. Ia menatap Laras lama, seolah tahu persis rasa sakit di dalam jiwa gadis itu. Tapi Laras belum melihatnya. Ia terlalu tenggelam dalam duka. Tubuhnya mulai menggigil. Napasnya berat. Luka di lututnya terbuka dan berdarah. Ia bersandar di batang pohon, pelan-pelan menutup mata. Jiwanya ingin menyerah. Di saat itulah, sepasang sayap putih mengepak pelan, turun dari langit seperti kabut lembut. Sebuah bayangan besar menutupi tubuh Laras dari hujan. Saat Laras membuka mata, samar-samar ia melihat siluet seekor burung raksasa. Bulu-bulunya putih bersih, matanya tajam namun bersinar lembut. Laras mengira ia sedang berhalusinasi. Tapi elang itu nyata. Ia mendekat, berdiri hanya beberapa meter di depannya. Elang itu memiringkan kepala, lalu membungkuk perlahan, dan mematuk luka di kaki Laras. Dalam hitungan detik, rasa perihnya hilang. Luka itu seperti tertutup oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Laras tertegun. Elang, putih, bisiknya. Burung itu tak bersuara, tapi seolah berkata dalam hatinya, "Bangkitlah. Ini bukan akhirmu." Ia mengepakkan sayapnya lebar-lebar dan terbang memutar di langit, lalu meluncur ke arah timur, menuju bukit yang diselimuti kabut. Laras bangkit pelan, menatap arah burung itu terbang. Ia merasa hatinya digerakkan oleh sesuatu. Untuk pertama kalinya malam itu, ia melangkah tanpa takut, mengikuti arah elang putih. Ia belum tahu bahwa langkah itu akan membawanya pada keajaiban yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langit malam mulai menggelap total, seolah menelan cahaya terakhir dari senja. Hujan telah reda, menyisakan embun yang menetes dari dedaunan dan kabut tipis yang menggantung di udara. Tanah masih basah, lengket menempel di kaki Laras yang telanjang. Nafasnya memburu, napas pendek dan berat karena kelelahan. Namun langkahnya tetap mengikuti arah burung elang putih itu, yang terbang rendah di atas pepohonan seolah menjadi penunjuk jalan. Setiap kali Laras terhenti, elang itu mengepakkan sayapnya seakan berkata, "Ayo, belum waktunya kau menyerah." Ia tidak tahu kemana dibawa. Hutan itu asing. Tak ada jalan, hanya semak dan bebatuan. Tapi Laras tak takut. Entah mengapa, kehadiran burung itu membuatnya merasa aman. Seolah ia sedang diajak oleh sosok yang mengerti sakitnya, luka batinnya, kesendirian yang tak pernah ia bagi pada siapapun. Namun tubuhnya mulai goyah. Sudah berhari-hari ia tak makan layak. Yang terakhir ia telan hanya sepotong singkong rebus kemarin sore. Lengan dan kakinya lemah. Satu langkah lagi terasa seperti 1000 batu yang harus diangkat. Pandangannya mengabur. Dunia mulai berputar. Di sebuah celah hutan yang sunyi, Laras akhirnya terjatuh. Tubuhnya mencium tanah lembab. Ia tak bisa bangun. Tubuhnya tak mau digerakkan lagi. Sudah cukup, bisiknya lirih.
Aku tak kuat. Elang putih itu kembali mendarat tak jauh dari Laras. Tapi kali ini ia tidak hanya berdiri diam. Dengan langkah pelan, ia mendekat, menatap gadis itu dengan sorot mata yang tajam namun menyimpan kedalaman tak terjelaskan. Lalu perlahan, burung itu merentangkan sayapnya yang besar dan melingkupinya seperti selimut. Laras memejamkan mata. Ia merasa hangat, seperti dipeluk ibunya yang telah lama tiada. Bukan hanya fisiknya yang terasa hangat, tapi hatinya, yang sejak kecil dipenuhi ketakutan, rasa tidak dianggap, rasa tidak dicintai, tiba-tiba merasa cukup. Air mata mengalir dari sudut matanya. Dalam kegelapan antara sadar dan pingsan, Laras mendengar suara samar, tapi bukan suara telinga. Suara yang langsung muncul di dalam hatinya. Kau belum selesai. Dunia belum selesai denganmu. Bangkitlah, sebelum semuanya terlambat. Dan tepat ketika malam mencapai titik tergelapnya, suara itu berubah menjadi getaran hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Pagi menjelang. Burung-burung kecil mulai berkicau. Cahaya lembut menyusup dari sela dedaunan. Laras terbangun dengan napas panjang. Ia tak tahu berapa lama ia tertidur, tapi tubuhnya terasa sedikit lebih kuat. Luka-lukanya tidak sepedih semalam, dan di atas dahinya masih menempel bulu putih yang entah dari mana berasal. Elang itu sudah tak tampak. Tapi jejak kakinya tertinggal di tanah, dan selembar bulu putih bersinar pelan di dekat batang pohon. Laras menggenggam bulu itu dan berdiri. Meski tubuhnya masih lemas, ada yang berubah. Ia kini punya arah. Ia tak lagi ingin mati di tempat ini. Ia ingin tahu, siapa elang itu? Kemana ia membawanya? Dan mengapa elang itu, di tengah dunia yang membencinya, menjadi satu-satunya makhluk yang memberinya kasih? Ia berjalan menyusuri arah utara, ke tempat di mana elang itu terakhir menghilang. Semakin jauh ia berjalan, pepohonan menjadi lebih rapat, dan kabut mulai muncul dari celah tanah, menyelimuti akar-akar besar yang melintang. Suara dunia mulai berubah. Tidak lagi hanya suara angin atau burung, tapi juga seperti bisikan. Aneh, tapi menenangkan. Di balik rimbunnya pohon tua, Laras menemukan sesuatu yang tak ia sangka. Sebuah celah batu besar, berdiri seperti gerbang raksasa. Di balik celah itu, kabut menggulung tebal, menutupi apapun yang berada di dalamnya. Ini, tempatnya, gumam Laras. Bulu kuduknya berdiri. Ia sempat ragu melangkah, tapi tangan mungilnya tetap menyentuh sisi batu dan perlahan masuk ke dalam celah itu. Langkah pertama, dingin menyergap. Langkah kedua, suara sekeliling hilang. Langkah ketiga, dunia berubah. Tiba-tiba kabut sirna. Udara menjadi hangat. Cahaya matahari terasa lebih lembut. Di hadapannya, terbentang sebuah lembah luas nan hijau, penuh bunga-bunga aneh berwarna keemasan, pohon-pohon yang menjulang tinggi dengan daun berkilau seperti kaca, dan sungai bening yang mengalir dari tebing kristal. Laras ternganga. Di mana ini? Burung elang putih terbang berputar di atasnya, lalu turun dan mendarat tepat di depan sebuah batu besar yang menyerupai altar. Laras melangkah mendekat. Ia tahu dalam hati, ini bukan tempat biasa. Ini bukan hutan. Bukan pula dunia manusia seperti yang ia kenal. Apakah ini mimpi? Tanya Laras pelan. Elang putih itu menatapnya lama. Lalu dalam keheningannya mendalam, sebuah suara masuk ke dalam hati Laras. Ini bukan mimpi. Ini awal dari dirimu yang baru. Tempat ini bukan untuk orang biasa, tapi untuk jiwa-jiwa yang tersakiti, yang belum selesai diperbaiki. Laras memejamkan mata,
dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diterima. Bukan karena ia sempurna, bukan karena ia berguna, tapi karena ia adalah dirinya sendiri. Langkah-langkah kecil Laras menapaki padang rumput yang begitu halus, seperti permadani dari cahaya. Angin berembus lembut, membawa aroma bunga yang asing namun menenangkan. Pepohonan di sekitar berdaun perak berkilau, seakan berasal dari dunia lain. Sungai kecil yang mengalir jernih memantulkan sinar matahari, memantul seperti berlian hidup. Laras berhenti sejenak, menatap sekeliling. Apakah ini surga? Elang putih mendarat pelan di atas batu besar, tak jauh dari tempat Laras berdiri. Burung itu membungkukkan kepala, menatap Laras dengan dalam. Lagi-lagi, tanpa suara, terdengar suara dalam batin Laras. Ini adalah lembah cahaya, tempat tersembunyi dari dunia manusia. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Dan kamu sudah dipanggil sejak lama. Laras terkejut. Dipanggil? Oleh siapa? Elang itu tidak menjawab langsung. Tapi dari balik semak bunga berwarna biru menyala, muncullah sekelompok binatang. Seekor rusa bertanduk emas, seekor kelinci berbulu biru muda, dan seekor rubah kecil bermata seperti permata. Semuanya menatap Laras tanpa takut. Bahkan, mereka menghampiri dan mengelilinginya dengan tenang, seolah menyambut kedatangannya. Elang itu, bisik Laras. Ia bukan binatang biasa, bukan? Tiba-tiba, suara yang lebih jernih muncul dalam pikirannya. Bukan seperti bisikan, tapi seperti getaran dari dalam bumi. Namaku Sakila. Aku penjaga lembah ini. Dan kamu, Laras, adalah jiwa yang kami tunggu sejak 2 generasi yang lalu. Laras mundur setapak. Aku hanya gadis biasa. Tak punya siapa-siapa. Aku dibuang, disiksa, dituduh mencuri. Bahkan ayahku pun tak membelaku. Sakila mengepakkan sayapnya dengan anggun, lalu berjalan mendekat. Ia menyentuh pundak Laras dengan ujung paruhnya. Seketika, Laras melihat kilatan cahaya di pikirannya, potongan-potongan kenangan samar, seorang wanita berambut panjang tengah menyanyi di padang rumput. Di sampingnya, seekor elang putih mengelilingi langit. Itu ibunya. Apa yang barusan kulihat? Tanya Laras dengan suara gemetar. Ibumu, Ayunda. Ia dulu pernah berada di lembah ini. Dia juga terluka, seperti kamu. Tapi dia pergi sebelum waktunya, demi menyelamatkan orang-orang yang ia cintai. Tapi dia meninggalkan sesuatu, sebuah warisan dalam darahmu. Dan kini, waktunya telah tiba. Laras terduduk di atas rumput, tak tahu harus berkata apa. Seumur hidup, ia tak pernah diberitahu soal masa lalu ibunya. Yang ia tahu, ibunya meninggal saat ia masih kecil. Namun kini, sebuah rahasia besar terbuka perlahan. Aku bukan siapa-siapa. Aku tak punya kekuatan. Aku bahkan tak mampu membela diri. Kenapa? Kenapa aku yang dipilih? Tanya Laras dengan mata berkaca-kaca. Sakila menundukkan kepala. Karena kekuatan sejati bukan berasal dari kebencian atau dendam, tetapi dari luka yang kau pilih untuk sembuhkan. Dan hatimu, Laras, penuh luka, tapi tak pernah benar-benar membenci. Laras menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai, diperhitungkan. Selama ini ia tumbuh dalam penghinaan, dalam sunyi, dalam pandangan sinis orang-orang. Tapi di sini, di negeri asing ini, seekor elang bisa membaca hatinya dengan begitu dalam. Lalu tiba-tiba,
angin bergemuruh pelan. Dari balik sebuah tebing tinggi, muncul cahaya seperti pintu gerbang. Sakila menatap Laras dan berkata dalam bisikan hatinya, "Ikuti aku. Aku akan menunjukkan padamu tempat tinggalmu. Ini bukan sekadar tempat untuk sembunyi. Ini tempat untuk sembuh dan tumbuh." Laras berdiri dan mengikuti Sakila. Ia melewati ladang bunga keemasan yang bergoyang saat disentuh kakinya, menyeberangi sungai bening yang terasa hangat di kulit, dan menaiki jalan batu yang membentuk tangga alami. Di balik tebing itu, terbentang sebuah desa kecil dengan rumah-rumah dari kayu dan dedaunan yang menyatu dengan alam. "Ini tempat tinggal," gumam Laras. Sakila menjawab, "Tempat ini tak dihuni manusia. Tapi segala hal di sini hidup dengan jiwanya masing-masing. Pohon-pohon di sini tahu siapa dirimu. Angin di sini tahu nama hatimu. Dan alam akan menjadi sahabatmu." Laras berjalan menuju salah satu pondok kecil yang seolah dibangun oleh alam sendiri. Saat ia menyentuh pintunya, pintu itu membuka dengan sendirinya. Di dalamnya, semuanya sudah tertata rapi. Tempat tidur dari anyaman akar, cahaya lembut dari bunga gantung, dan dinding-dinding yang hangat seperti pelukan. Ia melangkah masuk, lalu duduk di atas kasur lembut. Untuk pertama kalinya sejak dibuang, Laras tidak merasa takut. Tidak merasa lapar. Tidak merasa sendiri. Ia menatap keluar jendela kecil di dinding, melihat Sakila terbang mengelilingi desa. Suara hati Sakila kembali terdengar. "Tidurlah malam ini, Laras. Esok kau akan belajar banyak hal tentang siapa dirimu, siapa ibumu, dan apa takdirmu sebenarnya. Kau bukan hanya anak yang dibuang. Kau adalah penjaga. Yang terakhir dari garis Ayunda." Laras menyentuh bulu elang putih yang masih ia simpan di genggaman. Ia meletakkannya di dekat jantungnya, lalu merebahkan tubuh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidur dalam damai. Mentari pagi menembus dedaunan kristal lembah dengan hangatnya, menyinari kabin kecil tempat Laras beristirahat. Ia terbangun oleh nyanyian lembut yang tak berasal dari mulut manusia, melainkan dari daun-daun yang bergoyang tertiup angin. Suaranya seperti bisikan lembut dalam bahasa yang tidak dikenalnya, tapi hatinya mengerti. Laras duduk di tepi ranjang akar, meregangkan tubuhnya. Ini kali pertama dalam hidupnya ia bangun tanpa rasa takut. Tak ada teriakan ibu tiri, tak ada tatapan dingin dari ayahnya, dan tak ada lantai dingin dapur sebagai tempat tidur. Hanya kehangatan dan ketenangan. Di ambang pintu, seekor kelinci berbulu biru muda sedang duduk tegak, menatapnya. Matanya bercahaya lembut. Tanpa berkata apa-apa, kelinci itu membalik badan dan melompat pelan ke arah jalan kecil di antara pepohonan. Laras mengerti, ia harus mengikuti. Ia mengenakan jubah dari dedaunan kering yang tergantung di sisi ruangan, lalu melangkah keluar. Udara pagi di lembah cahaya terasa manis dan ringan. Burung-burung berwarna perak terbang rendah, dan embun pagi bersinar seperti serpihan cahaya. Langkahnya menuntunnya ke sebuah lapangan kecil, di mana ratusan hewan dari berbagai jenis telah berkumpul. Ada rusa, rubah, kijang, burung, bahkan kucing liar dan beruang kecil, semuanya duduk melingkar menghadap sebuah batu besar yang berdiri tegak seperti altar. Dan di atas batu itu, berdiri Sakila, elang putih yang kini terlihat lebih besar dan bercahaya dari sebelumnya. Laras maju perlahan. Semua hewan memandangnya, namun tidak dengan curiga. Tatapan mereka hangat, seolah sudah lama menantinya. Sakila menatap Laras dan berbicara lagi melalui hatinya. "Hari ini, kau akan belajar bahasa lembah.
Di sini, tak ada suara, hanya jiwa yang saling mendengar. Laras memandang heran. Bagaimana aku bisa mendengar tanpa suara? Sakila menjawab, dengan hatimu. Kau telah memulainya sejak malam pertama. Saat luka hatimu belum mengeras, jiwamu menjadi jembatan. Tiba-tiba, seekor anak rusa kecil mendekat, lalu menyentuh tangan Laras dengan lembut. Dalam sentuhan itu, Laras langsung merasakan emosi rusa itu, rasa syukur, damai, dan harapan. Tak ada kata, tapi ia tahu maknanya. Laras mundur pelan. Aku bisa mendengar perasaannya? Sakila menjawab, lembah ini bukan tempat untuk berkata-kata. Di sini, yang terpenting adalah kejujuran hati. Maka hanya mereka yang hatinya bersih dari tipu daya yang mampu berbicara di dalamnya. Selama bertahun-tahun, Laras hidup dalam kebohongan. Dituduh mencuri. Dituduh membawa sial. Dicaci tanpa pernah diberi kesempatan menjelaskan. Tapi di sini, ia hanya perlu jujur dengan perasaannya, dan itu cukup untuk membuatnya didengar. Satu demi satu hewan mendekatinya. Seekor rubah merah menatap matanya, lalu meletakkan kepalanya di lutut Laras. Seketika, Laras merasa aliran hangat masuk ke dadanya, rasa percaya. Seekor burung kecil bertengger di lengannya. Dalam detik itu, ia mendengar dalam pikirannya. Namamu, Laras. Tapi dalam bahasa lembah, kau disebut Anindya yang tak ternoda oleh luka. Air mata Laras mengalir pelan. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, dunia memberinya nama yang indah. Sejak saat itu, Laras tinggal bersama para penghuni lembah. Ia belajar dari mereka bukan lewat ucapan, tapi lewat pengalaman batin. Ia membantu merawat tanaman yang bisa menyembuhkan luka. Ia belajar menyentuh air dan mendengar sejarahnya. Ia belajar mendengarkan nyanyian tanah dan mengetahui cuaca hanya dari gerak angin. Hari-harinya penuh dengan keajaiban kecil yang tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Tapi keajaiban terbesar terjadi di malam keempat. Saat itu, langit lembah cahaya berubah menjadi warna ungu keperakan. Di tengah lapangan, Sakila memanggil Laras untuk menjalani ritual pemanggilan jiwa warisan. Sakila berkata, "Kini waktunya kau mendengar suara dari darahmu sendiri. Masa lalu ibumu, masa depanmu, dan warisannya menunggu dalam jiwamu." Laras duduk di tengah lingkaran batu yang mengelilingi kolam kecil. Di sekelilingnya, seluruh penghuni lembah diam, mata mereka memancarkan cahaya lembut. Sakila mengepakkan sayapnya, dan dari langit turun titik-titik cahaya, seperti salju emas. Ketika titik cahaya menyentuh kulit Laras, ia menutup mata. Dan disitulah ia melihat segalanya. Ia melihat ibunya, Ayunda, masih muda, berdiri di lembah ini. Ia sedang tertawa bersama seekor elang putih yang lebih kecil dari Sakila. Ia melihat bagaimana Ayunda menyembuhkan rusa yang sekarat, menumbuhkan pohon dari tanah kering, dan tersenyum penuh kasih pada semua makhluk. Tapi ia juga melihat akhir dari perjalanan ibunya. Bagaimana Ayunda memilih kembali ke dunia manusia karena di sana, seseorang yang ia cintai sedang dalam bahaya, ayah Laras. Laras menangis saat melihat pengorbanan ibunya. Sakila berkata lirih dalam pikirannya, "Ibumu meninggalkan kekuatan besar dalam dirimu. Tapi kekuatan itu hanya tumbuh bila kau memilih untuk hidup bukan dengan dendam, tapi dengan cinta." Malam itu, Laras bangkit dari lingkaran ritual dengan wajah yang berbeda. Ia bukan lagi gadis lemah yang dibuang. Ia adalah bagian dari lembah. Ia Anindya,
putri dari Ayunda, keturunan terakhir penjaga cahaya. Dan saat angin meniup lembut rambutnya, semua penghuni lembah berseru, bukan dengan suara, tapi dengan jiwa yang bersatu. Selamat datang, pewaris terang. Udara pagi di puncak bukit itu sangat sejuk. Awan-awan tampak bergulung di atas langit seperti kapas lembut, dan embun masih menempel di helai-helai daun. Aira duduk di atas batu besar, menatap ke bawah jurang yang menyimpan kabut tebal. Di sisinya, elang putih berdiri dengan tenang, seolah tahu bahwa hari itu akan mengubah segalanya. Setelah malam penuh mimpi yang ganjil, di mana ia melihat dirinya berjalan di atas jembatan cahaya dan mendengar suara perempuan berseru dari balik bintang, Aira bangun dengan jantung berdebar. Elang putih tak berkata apapun pagi itu, hanya memandangnya dalam diam. Tapi tatapannya seperti berkata, sudah waktunya. Aira mengikuti elang putih menembus hutan, mendaki bukit yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Anehnya, ia tidak lelah. Langkah kakinya ringan, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menuntunnya. Hutan yang biasanya lebat itu tampak memberi jalan. Ranting-ranting tak menyentuhnya, bahkan burung-burung berhenti berkicau saat ia lewat. Hening, tapi tidak sunyi. Sesampainya di puncak, elang putih mengepakkan sayapnya lebar-lebar dan berseru ke langit. Suara itu bergema panjang, membuat awan-awan di atas mereka bergetar. Tiba-tiba, langit berubah. Awan terbelah, dan dari celahnya turun cahaya keemasan yang sangat terang. Aira menutup matanya, namun rasa hangat yang menyelimuti tubuhnya membuat ia tak ingin berpaling. Saat ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang tak mungkin dipercaya. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok-sosok berjubah putih. Mereka tidak berjalan, mereka melayang. Wajah mereka bercahaya, tapi tidak menyilaukan. Salah satu dari mereka mendekat, lalu berbicara dengan suara lembut. Aira, putri dari tanah yang terlupakan. Hari ini engkau telah dipilih. Aira ternganga. Aku? Dipilih? Untuk apa? Malaikat itu, karena Aira tak tahu harus menyebutnya apa lagi, tersenyum. Karena hatimu bersih. Meski dibuang, engkau tak menyimpan dendam. Meski dipukul, engkau tak membalas. Dan meski sendiri, engkau tetap memberi. Dunia telah lama menunggu seseorang sepertimu. Elang putih berseru pelan, lalu terbang ke sisi malaikat itu dan berubah. Tubuhnya memanjang, bulunya berubah menjadi cahaya, dan tiba-tiba ia menjadi sosok laki-laki berjubah perak dengan mata seputih susu. Ia adalah penjaga antara dua dunia yang tak pernah muncul kecuali pada masa-masa yang menentukan. Aira terpaku. Kau, elang itu? Lelaki itu mengangguk. Namaku Elfard. Aku penjaga jiwa-jiwa yang disakiti, pelindung mereka yang dibuang. Lalu langit terbuka lebih lebar, dan dari dalam muncul sebuah tangga cahaya menjulang ke langit. Elfard memegang tangan Aira. Kau berhak tahu siapa dirimu sebenarnya. Aira mengangguk. Dalam hatinya, perasaan aneh mulai tumbuh, bukan takut, bukan gelisah, tapi harapan. Mereka berjalan naik ke tangga cahaya itu. Di tiap anak tangga, Aira merasa ingatannya berubah. Ia mulai melihat potongan-potongan masa lalu yang tak pernah ia ketahui. Dirinya saat bayi diayun oleh seorang perempuan berselendang emas. Suara lembut yang menyanyikan tembang. Rumah besar yang terbakar. Dan seseorang, lelaki berjanggut hitam, mengangkatnya sambil berkata, jangan biarkan dia tahu siapa dirinya. Di puncak tangga cahaya, Aira melihat dataran luas berwarna keperakan. Di tengahnya, berdiri pohon raksasa bercahaya,
dan di bawahnya ada kolam bening seperti cermin. "Aira," ujar Elfard, "dunia manusia telah melupakan tanah leluhurmu. Tapi darahmu menyimpan cahaya yang lama hilang. Kau bukan anak buangan. Kau adalah keturunan penjaga cahaya terakhir yang dulu dikhianati dan disingkirkan." Aira menatap cermin air. Wajahnya berubah. Ia melihat bayangan dirinya dengan mahkota kecil dan jubah putih. Di sekelilingnya berdiri rakyat yang sujud. "Tidak mungkin, aku." "Kau putri terakhir dari Shalindra," ujar Elfard. "Keturunan langsung dari kerajaan cahaya yang dulu dihancurkan oleh keserakahan manusia. Kau disembunyikan di dunia manusia agar tidak dibunuh." Air mata Aira jatuh. Selama ini ia dianggap tidak berharga. Bahkan keluarganya membuangnya seperti sampah. Namun ternyata, ia adalah warisan terakhir dari kebesaran yang hilang. "Kau memiliki pilihan, Aira," kata salah satu malaikat. "Tinggal di sini dan menjadi pemilik tanah ini, atau kembali ke dunia dan menyebarkan cahaya, membangunkan dunia yang tertidur dalam kebencian." Aira tidak menjawab seketika. Ia menunduk, lalu berkata lirih, "Aku ingin kembali. Tapi bukan untuk balas dendam. Aku ingin menunjukkan bahwa cinta tak pernah mati, bahkan pada dunia yang menyakitiku." Semua sosok di sekelilingnya tersenyum. Elfard memegang pundaknya. "Maka tugasmu akan berat. Tapi engkau tidak akan sendiri." Dengan satu gerakan tangan Elfard, tubuh Aira diselimuti jubah cahaya. Sebuah liontin berbentuk elang putih tergantung di lehernya. Dan seberkas sayap cahaya muncul di punggungnya. "Ingat, jika dunia menolakmu lagi, langit tidak akan pernah meninggalkanmu." Cahaya mulai memudar. Langit perlahan menutup. Aira terbangun di hutan, di tempat yang sama tempat ia bertemu elang putih dulu. Tapi kini, tubuhnya lebih ringan, dan dadanya penuh harapan. Di kejauhan, terdengar nyanyian angin membawa pesan. "Bukan dari darahmu mereka mengenalmu, tapi dari terang hatimu dunia akan berubah." Mentari pagi menyinari kabut tipis yang menyelimuti lembah. Suara gemercik air sungai kecil mengalun lembut, berpadu dengan nyanyian burung-burung liar di kejauhan. Di tengah hutan yang kini terasa seperti rumah, Liana duduk di atas batu besar, memandangi elang putih yang berdiri gagah di atas dahan pohon. Bulu-bulunya berkilau terkena cahaya matahari, matanya tajam menatap ke depan, seolah menanti waktu yang tepat untuk terbang lebih jauh lagi. "Elang, apakah aku benar-benar bisa berubah?" bisik Liana, suaranya lirih. "Apa aku bisa keluar dari luka masa laluku?" Elang putih hanya menatapnya, namun dari tatapannya ada rasa percaya yang dalam. Ia membentangkan sayapnya perlahan, lalu terbang melingkar di atas Liana, seperti mengajak gadis itu untuk ikut terbang menjauh dari semua luka. Hari-hari selanjutnya, Liana menjalani latihan demi latihan yang dipandu oleh kekuatan batiniah elang putih. Ia mulai belajar bagaimana mendengarkan suara alam, menyatu dengan heningnya angin, dan merasakan getaran kehidupan di setiap pohon dan batu. Di gua tempat tinggal mereka, ada dinding yang terukir simbol-simbol kuno yang awalnya tak dimengerti oleh Liana. Namun semakin lama, simbol-simbol itu terasa hidup. Suatu malam, saat hujan turun deras dan petir menyambar langit, Liana bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang perempuan tua berpakaian putih berdiri di tengah hutan. Perempuan itu tersenyum padanya, lalu menunjuk ke arah timur, ke sebuah gunung tinggi yang puncaknya berselimut kabut. "Kau harus menuju ke sana, Liana," kata suara itu. "Di sanalah jawaban dari semua pencarianmu." Pagi harinya, Liana menceritakan mimpi itu kepada elang putih. Elang itu menatapnya lama,
kemudian mengepakkan sayap dan mulai terbang rendah ke arah timur. Seolah membenarkan arah tujuan. Meski hatinya sedikit gentar, Liana tahu inilah saatnya untuk bergerak. Perjalanan menuju timur tidak mudah. Hutan menjadi semakin rapat, jalan terjal, dan binatang buas sesekali terdengar menggeram di kejauhan. Namun Liana tidak sendiri. Elang putih selalu berada di atasnya, sesekali menuntunnya melewati jalur tersembunyi atau membantu mencari buah dan air. Dalam perjalanan ini, Liana semakin menyadari bahwa keajaiban bukan tentang sihir semata, melainkan tentang kesadaran dan keberanian untuk menghadapi hidup. Di hari ketiga perjalanan, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi yang dikelilingi batu-batu tinggi. Di tengah lembah itu, terdapat kolam air yang jernih memantulkan langit. Saat Liana menyentuhkan tangannya ke air itu, tiba-tiba bayangan dirinya muncul, bukan dirinya yang sekarang, melainkan sosok dirinya yang kuat, mengenakan pakaian putih dan mahkota bunga, berdiri tegak memimpin orang-orang. Liana mundur sejenak, terkejut. Tapi kemudian ia mendengar bisikan lembut di telinganya, "Inilah dirimu yang sebenarnya. Kau bukan sampah, bukan anak buangan. Kau pemilik cahaya." Malam itu, saat Liana dan elang putih beristirahat di bawah langit penuh bintang, gadis itu menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena ia mulai memahami bahwa hidupnya memiliki makna. Air mata itu membersihkan luka-luka lama yang selama ini membebani langkahnya. Ia mulai percaya bahwa di balik semua penderitaan, ada maksud yang lebih tinggi. Esoknya, perjalanan dilanjutkan menuju kaki gunung yang ada dalam mimpinya. Udara makin dingin dan kabut menebal. Namun tekad Liana semakin kuat. Ia kini bukan lagi gadis ketakutan yang tergeletak lemah di pinggir hutan. Ia telah berubah menjadi seseorang yang sedang menuju takdir besar. Di depan kaki gunung, sebuah pintu batu besar berdiri. Di atasnya, terukir tulisan dalam bahasa yang tak dikenalnya. Tapi saat Liana mendekat, tulisan itu menyala dan berubah menjadi bahasa yang bisa ia baca. Hanya mereka yang bersih hatinya dan berani menghadapi bayangan masa lalu yang dapat masuk. Liana menatap elang putih. Elang itu menundukkan kepala, seolah mengatakan, "Waktumu telah tiba." Dengan napas dalam, Liana meletakkan tangannya pada pintu batu. Perlahan, pintu itu terbuka, memperlihatkan lorong cahaya yang seolah membawa Liana ke dunia yang belum pernah ia bayangkan. Dan di dalam lorong itu, masa lalu, masa kini, dan masa depan mulai bertemu. Malam itu, langit di atas lembah putih tampak terang meskipun tanpa bulan. Bintang-bintang bertaburan seolah menari menyambut sesuatu yang besar. Di bawah sinar bintang itu, Nara duduk di tepi jurang, memandangi hamparan hutan yang luas. Di sampingnya, elang putih setia menemani. Angin sejuk membelai wajahnya, membawa aroma tanah dan dedaunan. Ada damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun malam itu berbeda. Sejak siang, elang putih terlihat gelisah. Beberapa kali ia terbang mengitari lembah, lalu kembali, menatap Nara dengan tatapan tajam seperti ingin menyampaikan sesuatu. "Nara," tiba-tiba terdengar suara dari balik pepohonan. Seorang perempuan tua muncul dari kegelapan, membawa tongkat kayu dan mengenakan jubah abu-abu yang tampak menyatu dengan alam. Ia adalah Nyai Sarinah, sesepuh lembah putih yang jarang sekali menampakkan diri. Dikenal bijak, tetapi juga misterius. "Kenapa elang putih tampak gelisah, Nyai?" tanya Nara pelan. Nyai Sarinah tersenyum, namun ada kesedihan di matanya. "Karena waktumu di sini hampir habis, Nak." Nara terdiam. "Apa maksudnya?" "Lembah ini bukan tempat untukmu selamanya.
kau memiliki tugas di luar sana, tugas yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Nara memandang elang putih. Burung itu mengangguk pelan, seolah membenarkan ucapan Nyai Sarinah. Apa aku harus kembali ke dunia yang membuangku? Tanyanya lirih. Ada luka lama yang belum sembuh. Kadang dunia yang menyakiti kita justru tempat kita paling dibutuhkan, jawab Nyai Sarinah. Kau dibuang karena mereka tak mengerti cahaya dalam dirimu. Tapi kini, cahaya itu harus kau bawa kembali untuk menuntun mereka keluar dari gelap. Nara menggigit bibir. Kenangan pahit kembali menyeruak, hinaan dari ibu tirinya, tatapan jijik ayahnya, dan malam kelam saat ia ditinggalkan sendirian di hutan. Namun, ia juga mengingat sesuatu yang lain, senyum anak-anak kecil di desa bawah saat ia pernah menyembuhkan luka mereka, sorak-sorai makhluk hutan saat ia menyanyi, dan tatapan lembut elang putih saat pertama kali menyelamatkannya. Apa aku bisa melakukannya? Bisiknya. Nyai Sarinah mengangguk pelan. Elang putih tidak memilih orang sembarangan. Kau dipilih karena hatimu tetap bersih meski dunia mengotori. Malam itu, Nara memutuskan. Ia tidak akan lari dari takdirnya. Ia akan kembali bukan sebagai gadis lemah yang dibuang, tapi sebagai seseorang yang membawa cahaya bagi mereka yang tersesat. Keesokan harinya, seluruh penghuni lembah putih berkumpul. Para hewan besar dan kecil, burung-burung langka, bahkan pohon-pohon tampak bergetar seperti memberi salam perpisahan. Nara berdiri di tengah lingkaran, mengenakan jubah putih yang dijahitkan oleh para peri daun. Di pundaknya, elang putih bertengger, seolah bersiap membawa sang utusan langit kembali ke dunia manusia. Sebelum pergi, Nyai Sarinah memberi Nara sebuah liontin berwarna biru kristal. Ini adalah cahaya hati. Jika kau kehilangan arah, sentuhlah liontin ini, dan kau akan ingat siapa dirimu. Dengan satu hentakan sayap, elang putih terbang tinggi, membawa Nara melintasi lembah, hutan, sungai, dan akhirnya mendekati perbatasan dunia manusia. Dari udara, Nara melihat desa tempat ia dibuang dulu. Tapi kini, desa itu tampak berbeda. Suram. Sepi. Seperti tertelan kabut hitam yang tebal. Elang, ada apa ini? Gumam Nara. Elang putih melengking pelan. Suaranya seperti isyarat bahwa kegelapan tengah menyelimuti desa, dan hanya Nara yang bisa memecahkannya. Saat elang putih mendaratkan Nara di tepi desa, tanah bergetar pelan. Langit mendung, dan angin membawa bisikan ketakutan. Rumah-rumah kusam. Anak-anak bersembunyi di balik pintu. Orang-orang tampak pucat dan linglung, seolah ada kekuatan jahat yang mencengkeram. Tak butuh waktu lama bagi Nara untuk mengerti. Desa itu tengah dikuasai oleh seorang dukun hitam, Kiai Guntur, yang memanfaatkan ketakutan warga demi kekuasaan. Lelaki itu dulunya hanya pengikut ayah tiri Nara. Namun setelah Nara dibuang, Kiai Guntur perlahan naik, menebar fitnah, dan mengaku sebagai juru selamat. Padahal semua bencana yang terjadi bersumber dari sihir kelamnya sendiri. Sudah saatnya kebaikan kembali, bisik Nara. Ia melangkah ke tengah desa, disambut tatapan tak percaya. Tapi elang putih mengepakkan sayapnya keras sekali, memecah kabut dan membuka jalan. Beberapa warga mulai berbisik, mengenali Nara meski ia telah berubah. Nara? Bukankah dia sudah mati? Itu dia yang dibuang malam-malam dulu, ya? Tapi kenapa? Dia tampak bercahaya? Nara hanya menunduk. Ia belum datang untuk membalas, tetapi untuk menyembuhkan. Ia menoleh ke elang putih, dan burung itu terbang tinggi, memanggil kekuatan langit yang selama ini tertidur.
Bab ini ditutup dengan Nara berdiri di depan rumah besar tempat Kiai Guntur tinggal. Dari dalam, terdengar tawa angkuh dan aura gelap menyelubungi udara. Nara menggenggam liontin birunya, lalu melangkah maju. Pertempuran antara terang dan gelap akan segera dimulai. Setelah pertemuannya mengharukan dengan perempuan tua misterius yang mengaku sebagai nenek kandungnya, Naila masih merasa jiwanya diguncang. Malam itu, ia tak bisa tidur. Suara dedaunan yang bergesekan dan angin yang menerpa jendela bambu terasa seperti bisikan masa lalu yang perlahan-lahan terungkap. Sementara elang putih tidur di dahan pohon besar di belakang rumah, Naila duduk termenung menatap cahaya bulan yang mengintip di antara celah daun. Perempuan tua itu bernama Nyai Sumi, seorang tabib yang dahulu terusir dari desa karena fitnah. "Aku ibunya ibumu," kata Nyai Sumi sore itu. "Dan aku tahu kenapa kau dibuang, Nak. Semua ini karena warisan darah yang kau miliki, sesuatu yang mereka takuti." Naila mencoba memahami semua itu. Ia telah terbiasa dihina, disingkirkan, dan diperlakukan seperti beban oleh keluarga yang seharusnya melindunginya. Tapi kenyataan bahwa semua itu mungkin berakar dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebencian buta membuat jantungnya berdegup cepat. Ada misteri yang harus ia pecahkan. Keesokan paginya, Naila meminta Nyai Sumi menjelaskan semuanya. Mereka duduk di bel bambu, ditemani aroma wedang jahe yang mengepul dari cangkir tanah liat. "Dulu, ibumu, Surti, memiliki kekuatan yang jarang dimiliki manusia biasa," jelas Nyai Sumi perlahan. "Ia bisa berbicara dengan binatang, menyembuhkan orang sakit hanya dengan sentuhan, dan kadang melihat kejadian yang belum terjadi. Tapi karena itulah dia ditakuti. Dituduh penyihir." Naila tercengang. "Ibuku seperti aku?" Nyai Sumi mengangguk. "Ya. Darah itu mengalir padamu. Elang putih itu tak datang secara kebetulan. Ia adalah pelindung garis keturunan kita. Aku juga pernah memilikinya dulu, dan ibumu juga." Tiba-tiba potongan-potongan peristiwa mulai menyatu dalam benak Naila. Ia teringat bagaimana elang putih selalu muncul saat ia dalam bahaya, bagaimana ia pernah bisa merasakan sakit seseorang hanya dengan memandang matanya, dan bagaimana mimpi-mimpi aneh itu selalu menjadi kenyataan. Semua bukan sekadar kebetulan. Namun, yang paling mengejutkan datang ketika Nyai Sumi menyerahkan sebuah benda berbalut kain lusuh. Ketika Naila membukanya, ia menemukan sebuah liontin tua berwarna keperakan dengan ukiran seekor elang bersayap emas. "Ini milik ibumu. Dan sekarang waktunya kau yang menyimpannya." Begitu liontin itu menyentuh kulit Naila, sesuatu terjadi. Angin mendesir kencang, elang putih tiba-tiba mengepakkan sayap dari kejauhan dan berputar di atas kepala mereka. Mata Naila memutih sejenak dan tubuhnya gemetar hebat. Dalam sekejap, ia melihat penglihatan, sebuah rumah terbakar, seorang perempuan berteriak minta tolong, dan sosok lelaki berwajah bengis memegang tongkat bersimbol kepala ular. Naila terhempas ke tanah. Nyai Sumi segera memeluknya, menenangkan napasnya yang terengah-engah. "Kau sudah mulai membuka gerbang penglihatan itu, Nak," kata Nyai Sumi pelan. "Itu adalah masa lalu yang harus kau ungkap, sebelum segalanya terlambat." Hari-hari berikutnya, Naila dan Nyai Sumi mulai menelusuri masa lalu Surti, ibu Naila. Mereka pergi ke desa-desa sekitar, bertanya pada orang-orang tua yang mungkin masih ingat tentang peristiwa kebakaran di rumah tua itu. Dan benar saja, beberapa warga mengenali nama Surti dan mengaku bahwa rumahnya dulu dibakar karena dianggap membawa sial. Namun, ada satu nama yang terus disebut, Ki Ranu. Dialah yang memimpin pembakaran itu. Seorang dukun tua yang haus kekuasaan.
Ia ingin mendapatkan kekuatan dari garis keturunan Nyai Sumi dan menyingkirkan Surti agar bisa menyerap ilmu-ilmunya, kata seorang kakek tua di desa tepi hutan. Naila merasakan amarah yang menggelegak. Ia tak hanya dibuang oleh keluarganya, tapi juga menjadi korban ketakutan dan keserakahan orang-orang yang haus akan kekuatan. Ia merasa harus melakukan sesuatu, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menghentikan warisan kegelapan yang terus membayangi garis keturunannya. Malam itu, Elang Putih membawa Naila terbang tinggi, lebih tinggi dari biasanya. Di tengah langit gelap yang dihiasi bintang, Naila merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Matanya bisa melihat lebih jauh, pikirannya bisa membaca arah angin, dan hatinya bisa merasakan ketakutan dan kebusukan yang bersarang di desa asal ibunya. Ia tahu, waktu untuk berdiam diri sudah selesai. Aku harus kembali ke sana, bisiknya. Nyai Sumi hanya menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Kalau itu jalanmu, aku akan bersamamu. Tapi ketahuilah, semakin dekat kau dengan kebenaran, semakin kuat pula bahaya yang akan mengintaimu. Naila menggenggam liontin ibunya erat-erat. Kini, ia bukan lagi gadis yang dibuang. Ia adalah warisan dari kekuatan lama yang hendak bangkit kembali, bukan untuk mencelakai, tapi untuk menyembuhkan luka yang telah lama ditinggalkan waktu. Dan bersama Elang Putih, ia bersiap menapaki babak baru, perjalanan kembali ke desa asal ibunya, menghadapi mereka yang telah menyebarkan kegelapan demi menemukan terang yang sebenarnya. Fajar mulai menyingsing, menyapu langit dengan semburat oranye yang hangat. Udara pagi terasa dingin namun menenangkan, membelai lembut kulit Nara yang tengah berdiri di tepi jurang kecil di atas bukit. Di hadapannya, Elang Putih itu berdiri gagah, sayapnya terentang ke langit, memantulkan sinar matahari pagi yang menyilaukan. Elang itu tak bersuara, namun tatapannya berbicara, waktunya telah tiba. Nara menatap dalam ke mata elang itu. Sejak malam saat dia menyentuh batu bercahaya dan tubuhnya diterpa kilatan cahaya aneh, dia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia merasa lebih peka, lebih sadar, dan seperti bisa merasakan suara alam di sekitarnya. Ia bisa mendengar desir angin yang membisikkan arah, dan mendengar detak jantung binatang yang ketakutan di kejauhan. "Kemana kau akan membawaku hari ini?" tanya Nara dengan suara pelan. Elang itu mengepakkan sayapnya pelan, lalu berbalik dan terbang, melesat di udara. Nara mengikutinya tanpa ragu. Kakinya melangkah lincah melewati akar-akar pohon besar, menyeberangi sungai kecil yang airnya sebening kristal, lalu menuruni lembah tersembunyi yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Setelah berjalan cukup lama, Nara sampai di sebuah dataran luas yang dikelilingi oleh pohon-pohon putih yang batangnya berkilau seperti perak. Di tengah dataran itu, berdiri sebuah bangunan batu yang sangat tua, hampir tertutup lumut dan akar pepohonan. Elang itu melayang turun, hinggap di atas pilar bangunan yang setengah runtuh. "Ini tempat apa?" gumam Nara. Seakan menjawab, pintu batu bangunan itu terbuka perlahan, dan dari dalam muncul seorang perempuan tua berjubah abu-abu. Rambutnya putih, matanya jernih dan dalam, seolah tahu segalanya. "Selamat datang, Nara," ucap perempuan itu. "Kami telah menunggumu." Nara tertegun. "Menungguku?" Perempuan itu tersenyum, lalu melangkah pelan mendekat. "Sejak kau diselamatkan oleh Elara, Elang Putih itu, kami tahu takdir akan membawamu kemari. Kau adalah titisan dari garis yang hilang. Seorang penjaga kuno yang telah lama ditunggu untuk membangunkan kembali kekuatan tempat ini." Nara terdiam. Kepalanya penuh pertanyaan, tetapi entah kenapa hatinya tidak takut. Justru, ia merasa diterima. Dikelilingi oleh sesuatu yang membuatnya utuh. Tempat ini,
adalah gerbang antara dua dunia, lanjut perempuan tua itu. Dunia nyata dan dunia roh. Dan hanya mereka yang memiliki hati murni dan luka terdalam yang bisa membukanya. Perempuan tua itu mengulurkan tangan dan menyentuh dada Nara. Sebuah cahaya lembut muncul, lalu menyebar ke seluruh tubuh gadis itu. Seketika Nara merasa tubuhnya hangat dan enteng, seakan beban hidupnya selama ini menguap begitu saja. Kemudian, perempuan tua itu mengajaknya masuk ke dalam bangunan batu. Di dalamnya terdapat ruangan bundar yang dipenuhi ukiran-ukiran tua dan lukisan dinding yang menggambarkan kisah tentang seorang gadis yang dibuang keluarganya dan diselamatkan oleh seekor elang putih. Nara menggigil. Cerita itu adalah dirinya. Apakah ini sudah ditakdirkan? Bisik Nara. Perempuan itu mengangguk pelan. Dan sekarang, kau harus memilih. Melanjutkan hidup lamamu yang penuh luka, atau menerima peranmu sebagai penjaga cahaya terakhir yang akan membangunkan harapan dunia yang mulai gelap. Nara menelan ludah. Ini terlalu besar untuk dirinya yang hanya seorang gadis kecil yang bahkan tidak dianggap oleh keluarganya. Tapi, matanya menatap Lara yang kini berdiri tenang di pojok ruangan. Ia teringat bagaimana burung itu datang di saat ia ingin mati, membawa harapan saat ia tak punya apa-apa. Aku akan melanjutkan, ucap Nara dengan tegas. Perempuan tua itu tersenyum. Ia merentangkan tangannya dan dari lantai muncul sebuah tongkat kecil berukir batu putih. Ia memberikannya kepada Nara. Ini adalah lambang hati. Sebuah penuntun antara cahaya dan kegelapan. Kau adalah pemiliknya sekarang. Tiba-tiba, dinding ruangan itu bergetar. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Perempuan tua itu berubah serius. Mereka tahu kau telah bangkit. Kegelapan sedang bergerak. Dan mereka akan mencarimu. Siapa mereka? Tanya Nara, panik. Elang hitam dan para pengikutnya. Makhluk-makhluk bayangan yang membenci cahaya dan keajaiban. Mereka ingin menghancurkan tempat ini. Lara mengepakkan sayapnya dengan keras, seolah hendak bertempur. Perempuan tua itu memandang Nara dalam-dalam. Kau tak sendiri, Nara. Tapi kau harus bersiap. Perjalananmu baru saja dimulai. Di luar, awan mendadak berubah hitam. Angin bertiup kencang, dan raungan aneh menggema dari balik hutan. Nara menggenggam tongkat itu erat-erat. Di dalam dirinya, perasaan takut berubah menjadi semangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa memiliki tujuan. Malam itu, langit tampak lebih kelam dari biasanya. Awan tebal menggantung berat di langit desa Gunung Hijau, seperti menyimpan rahasia yang hendak segera ditumpahkan ke bumi. Suara petir terdengar dari kejauhan, namun di tengah ketegangan malam itu, Aira justru berdiri di puncak tebing yang dulu menjadi tempat ia dibuang. Dengan jubah putih pemberian para tetua hutan cahaya, rambut panjang Aira tertiup angin malam. Di sampingnya, elang putih bertengger tenang di sebuah batu besar, matanya tajam menatap ke arah desa yang menyala temaram di kejauhan. Malam itu bukan malam biasa, ini adalah malam penghakiman. Penduduk desa telah berkumpul di balai utama setelah mendengar suara genderang langit, bunyi nyaring yang tak pernah terdengar sebelumnya. Mereka gelisah, saling bertanya-tanya, karena tak ada yang tahu dari mana suara itu berasal. Tiba-tiba, kilatan cahaya menyambar langit. Elang putih mengepakkan sayapnya, dan seberkas sinar turun dari langit, menyorot tubuh Aira. Ia mulai melangkah turun dari tebing, langkahnya pelan namun pasti. Setiap pijakannya menimbulkan getaran ringan di tanah, seperti bumi turut menyambut kehadirannya kembali. Di desa,
Semua mata membelalak saat melihat sosok putih berjalan mendekat dari arah hutan. Itu Aira, bisik seorang warga tua, nyaris tak percaya. Kepala desa, Pak Darga, memicingkan mata, wajahnya pucat pasi. Ia yang dulu memerintahkan agar Aira dibuang, kini gemetar melihat gadis yang dianggap sebagai aib telah kembali, namun tidak sebagai anak buangan, melainkan sebagai sosok agung yang membawa cahaya di sekelilingnya. Aira akhirnya tiba di tengah kerumunan. Semua orang terdiam. Bahkan suara jangkrik pun terasa lenyap. Elang putih terbang melingkari langit, lalu mendarat di pundaknya. "Apakah kalian masih mengenal aku?" Suara Aira tenang, namun terdengar di setiap sudut desa. Suara yang dulu lemah dan penuh tangis, kini tegas dan bersinar. Beberapa orang mulai menangis. Ibu tirinya yang dulu membuangnya, Ningsih, jatuh terduduk di tanah. Air matanya mengalir tanpa henti, namun Aira hanya memandangnya tanpa kebencian. "Aku datang bukan untuk membalas. Aku datang karena langit mengirimkan pesan," lanjut Aira. Ia mengangkat tangannya ke langit, dan seketika awan terbelah. Sebuah cahaya emas turun perlahan, dan dalam cahaya itu tampak sesosok lelaki tua berjubah hijau, tetua hutan cahaya. "Wahai manusia desa Gunung Hijau," suara tetua itu menggema lembut, namun kuat, "kalian telah membuang seorang anak berhati suci, namun ia tak menyimpan dendam. Justru ia membawa pengampunan. Maka malam ini, langit menguji kalian, apakah kalian pantas menerima keajaiban yang pernah kalian tolak?" Cahaya itu lalu berpendar membentuk lingkaran di tengah desa. Dari dalamnya, tumbuh sebatang pohon tinggi dengan buah-buah emas. Orang-orang ternganga. Mereka menyaksikan sendiri keajaiban tumbuh dari tanah mereka. Buah itu memancarkan aroma harum, dan siapapun yang menghirupnya merasa tubuhnya lebih segar dan ringan. Tetua berkata, "Buah ini hanya tumbuh dari tanah yang telah memaafkan, dan hanya dapat dipanen oleh tangan yang tulus." Aira mendekat, lalu memetik satu buah emas dan memberikannya kepada seorang anak kecil yang dulu diam-diam memberinya air ketika ia dibuang. Anak itu kini tersenyum, matanya berbinar. Ia memakan buah itu dan seketika sembuh dari sakit lumpuh yang dideritanya selama bertahun-tahun. Tangis kebahagiaan merebak. Warga desa berbondong-bondong berlutut, memohon maaf kepada Aira. Namun Aira hanya berkata lembut, "Pengampunan bukanlah untuk kalian yang bersujud, melainkan untuk hati yang berubah." Malam itu menjadi titik balik desa Gunung Hijau. Hati yang dulunya dipenuhi kesombongan dan prasangka, kini luluh oleh cahaya keajaiban yang dibawa oleh gadis yang pernah mereka singkirkan. Aira, yang dulu dianggap tak berharga, kini menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Elang putih mengepakkan sayapnya tinggi ke langit, menandai berakhirnya malam kelam dan lahirnya awal baru. Sementara Aira memandang langit dengan senyum damai, tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tapi ia telah membawa terang ke tempat di mana ia dulu dicampakkan. Hari itu, mentari pagi menyinari lembah yang pernah menjadi tempat persembunyian Naila dan elang putih. Angin semilir membawa aroma bunga liar dan rumput basah. Naila berdiri di puncak bukit, mengenakan jubah putih pemberian para penjaga hutan ajaib. Rambutnya dibiarkan tergerai, matanya menatap ke bawah, ke arah desa yang dulu menolaknya. Namun kini, tak ada lagi ketakutan di wajahnya. Hanya keteguhan hati dan cahaya kebijaksanaan. Setelah perjalanan panjang bersama elang putih, Naila akhirnya memahami bahwa takdirnya bukan untuk dibuang, melainkan untuk membawa perubahan. Ia bukan lagi gadis kecil yang menangis dalam gelap. Ia adalah pelindung dari cahaya, pembawa harapan bagi mereka yang tersakiti dan tertindas. Di bawah bukit, warga desa mulai berkumpul.
Mereka mendengar kabar dari hutan tentang seorang gadis yang menyembuhkan binatang terluka, menghentikan banjir di musim kemarau, dan menumbuhkan bunga di tanah gersang. Awalnya mereka tak percaya. Tapi ketika langit malam menampakkan cahaya elang putih yang terbang melintasi desa, mereka mulai bertanya, apakah itu Naila? Hari itu, Naila memutuskan untuk turun. Langkah demi langkah ia ayunkan. Elang putih terbang di atasnya, mengawalnya dengan penuh harisma. Beberapa anak kecil melihatnya dan bersorak. Orang-orang dewasa mulai berbisik. Lalu seorang perempuan tua yang dulu meludahi Naila kini berlutut sambil menangis, meminta maaf. Naila tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan menyentuh kepala perempuan itu. Air mata bukan untuk kesedihan, katanya pelan, tetapi untuk membersihkan hati. Warga desa satu persatu berlutut. Mereka menangis dan menyesali apa yang dulu mereka lakukan. Bahkan ayah tirinya, Pramana, berdiri di antara kerumunan. Wajahnya tertunduk. Ibunya, yang dulu membuang Naila demi lelaki itu, kini terlihat ringkih, penuh kerutan dan penyesalan. Naila, suara ibunya bergetar. Aku tidak pantas menjadi ibu. Maafkan aku. Naila menatap wanita yang pernah melahirkannya. Ada luka di sana, tetapi juga cahaya pengertian. Aku sudah memaafkan sejak aku dibuang. Karena jika tidak dibuang, aku tidak akan menemukan siapa aku sebenarnya. Tiba-tiba langit dipenuhi cahaya. Elang putih mengepakkan sayapnya kuat-kuat. Di belakangnya, ribuan burung dari segala penjuru hutan berkumpul, terbang membentuk formasi seperti mahkota. Cahaya menyilaukan turun perlahan dan membungkus tubuh Naila. Seketika, penduduk desa melihat sosok yang berbeda. Naila kini bersinar seperti cahaya rembulan. Di tangannya muncul tongkat kayu putih yang ujungnya bersinar. Ia telah diangkat menjadi penjaga harmoni alam. Suara lembut namun menggema terdengar dari langit. Naila telah melewati ujian hati dan jiwa. Ia memilih kasih di atas kebencian. Maka, dari hari ini, ia menjadi penjaga cahaya dan pelindung tanah yang terluka. Seketika air sungai yang dulu kering mengalir kembali. Tanaman-tanaman tumbuh di sekitar desa. Udara menjadi segar, dan penyakit yang sempat menjangkiti warga sembuh secara ajaib. Naila menatap semuanya tanpa air mata. Ia tahu perjalanannya belum selesai, namun kini ia tidak sendiri. Elang putih hinggap di pundaknya. Keajaiban bukan datang dari langit, ucap Naila, melainkan dari hati yang memilih untuk tetap mencintai meski dilukai. Penutup. Tahun-tahun berikutnya, nama Naila dikenal hingga ke desa-desa jauh. Tapi ia tak tinggal di rumah besar, tak duduk di singgasana. Ia memilih tinggal di balik lembah, dekat hutan, bersama elang putih. Setiap kali ada anak yang ditolak, ia datang diam-diam dan menyentuh bahunya, memberi harapan. Elang putih tetap terbang tinggi, menjadi simbol kekuatan dan perlindungan. Dan kisah Naila pun menjadi legenda, tentang gadis yang dibuang, namun menemukan takdirnya lewat seekor elang putih yang membawanya bukan hanya menuju keajaiban, tetapi menuju jati diri yang sesungguhnya. Tamat.